Hai teman-teman, saya Auci kelas 7A SMP Sanjaya, Banjarbaru. Hari ini saya akan mengajak teman-teman untuk belajar pemanasan global. Pemanasan global adalah suatu proses meningkatnya suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan bumi. Suhu rata-rata global pada permukaan bumi telah meningkat selama 100 tahun terakhir. Salah satu penyebab pemanasan global adalah efek rumah kaca. Kenapa disebut dengan istilah rumah kaca? Apakah ada hubungannya dengan rumah kaca? Baiklah, kita simak bersama penjelasan berikut ini. Pengertian rumah kaca itu sendiri adalah sebuah bangunan di mana tanaman dibudidayakan. Sebuah rumah kaca terbuat dari kaca atau plastik yang berfungsi untuk menangkap panas di dalam rumah kaca, yang memanaskan tumbuhan dan tanah di dalamnya, yang juga memanaskan udara dekat tanah, dan ini dicegah naik ke atas dan mengalir keluar. Oleh karena itu, rumah kaca bekerja dengan menangkap radiasi elektromagnetik dan mencegah konveksi. Nah, dari pengertian rumah kaca tadi, maka pada tahun 1824 oleh Joseph Fourier, istilah rumah kaca digunakan untuk menggambarkan pemanasan atau perubahan suhu yang terjadi di bumi, sehingga dikenal dengan istilah efek rumah kaca. Efek rumah kaca terjadi akibat panas yang dipantulkan oleh permukaan bumi terperangkap oleh gas-gas di atmosfer, sehingga tidak dapat diteruskan keluar ke angkasa, melainkan dipantulkan kembali ke permukaan bumi. Efek rumah kaca ini menguntungkan bagi makhluk hidup untuk menunjang kehidupannya. Jika tidak ada efek rumah kaca, rata-rata suhu di permukaan bumi dapat mencapai minus 18 derajat Celcius yang tidak mendukung sebagian besar makhluk hidup. Akan tetapi, efek rumah kaca yang berlebihan juga berbahaya bagi kehidupan di bumi. Telah diketahui bahwa atmosfer mengandung banyak gas seperti karbon dioksida, metana, dinitrogen oksida, uap air, CFC, HFC, dan sulfur heksafluorida. Gas-gas tersebut memiliki sifat memerangkap panas, sehingga panas yang dipantulkan oleh permukaan bumi tidak dapat diteruskan ke angkasa. Oleh karena bersifat seperti kaca, gas-gas tersebut dinamakan gas rumah kaca. Di antara gas-gas tersebut, gas karbon dioksida yang paling berperan menyebabkan pemanasan global. Kenaikan konsentrasi gas CO2 di atmosfer dapat disebabkan oleh aktivitas manusia yang menggunakan bahan bakar minyak, batu bara, dan bahan bakar organik lainnya. Contohnya antara lain sebagai berikut: pembakaran bahan bakar batu bara, misalnya untuk pembangkit listrik; pembakaran minyak bumi, misalnya untuk kendaraan motor; pembakaran gas alam, misalnya untuk keperluan masak. Selain itu, gas CO2 semakin meningkat akibat maraknya pembabatan hutan, sehingga mengurangi jumlah tumbuh-tumbuhan yang menyerap CO2.
Di Indonesia, pembabatan hutan dan perubahan tata guna lahan memberikan kontribusi besar dalam peningkatan gas rumah kaca. Menurut data yang ada, tingkat emisi CO2 dari kegiatan pembabatan hutan dan perubahan tata guna lahan mencapai 64%. Dengan semakin banyaknya gas rumah kaca di atmosfer, semakin banyak energi panas yang terperangkap di atmosfer, sehingga suhu permukaan bumi meningkat. Hal inilah yang kemudian dikaitkan dengan istilah dampak pemanasan global. Pemanasan global mempunyai dampak yang luas dan memengaruhi kehidupan manusia. Dampak pemanasan global diantaranya terjadi perubahan cuaca dan iklim, kenaikan permukaan air laut, menurunnya produksi pertanian, dan memengaruhi kehidupan hewan dan tanaman, serta kesehatan manusia. Nah teman-teman, demikianlah penjelasan tentang pemanasan global. Jangan lupa belajar dan selalu membaca. Sampai jumpa lagi.